Hari ini guestnya rambutnya panjang ya? Ya, guestnya rambut pendek. Saya lebih senang. Wah, beliau dari diundang. Lemonilo, kalian sudah nonton yang sebelumnya kita pernah interview Pranika, bos Lemonilo. Jadi beliau itu head of product di Lemonilo, sudah berkarir di bidang IT hampir berapa tahun? Wah, 10 tahun mungkin ada ya. 10 tahun. Sudah lama. Sudah lama ya, 10 tahun ya. Iya, iya. Oke. Pokoknya IT specialist. Iya. Benar kan? Pernah jadi developer juga, pernah jadi analis ya. Perannya head of product di F&B, ini kan F&B ya, Lemonilo. F&B startup itu apa ya? Oke. Perannya head of product, sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu kali ya. Jadi kalau ngomongin produk di Lemonilo itu ada dua macam. Satu produk secara makanan, yang produksi makanan baru. Terus juga atau mungkin produk-produk baru seperti hand sanitizer. Hand sanitizer. Iya, atau PCO macam-macam. Nah, produk satu lagi itu yang dimana aku sekarang di situ adalah produk yang bikin website dan aplikasi. Website dan bersama dengan tim software, teknologi ya, bagian dari tim teknologi. Iya, seperti itu. Berarti hand sanitizer dari Lemonilo itu lebih sehat ya? Lebih sehat, oke betul. Kadar alkoholnya nggak kelebihan, nggak kekurangan dan wanginya enak. Mungkin terus perannya ya. Jadi di dalam tim produk di Lemonilo, di tim tech ini ada sekitar sekarang 5 PM. Itu ada product manager. Product manager. Singkatan. Ada yang handling mulai dari di dalam aplikasi ada search sampai book, terus sampai dia sebelum melakukan pembayaran, itu satu orang. Terus ada lagi yang pegang dari mulai milih pembayaran, menambah pembayaran, mengganti pembayaran, sampai dengan di warehouse itu handlingnya gimana, picking, packing, logistiknya itu another person. Terus ada juga yang bagian inventory management, kita bakal mulai implement warehouse management system, gitu. Nah terus kita juga jadi inventory movement nggak hanya di dalam B2C aplikasi, tapi juga kayak di offline online store. Online store seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Offline store tuh yang memang ada di supermarket. Gitu. Ada juga yang bagian marketing teknologi, itu gimana bawa user baru masuk ke dalam aplikasi Lemonilo, baik dari offline market maupun dari online market lainnya seperti tadi. Padat sekali ya. By the way guys, kita nggak ada advertisement atau nggak ada itu ya. Lemonilo jangan seperti. Tapi kami welcome juga kalau mau sponsorin. Oke Pak. Boleh. Nah, setahu aku Bu Ike udah lebih dari 10 tahun. Jadi hanya kerja di Indonesia saja atau pernah kerja di luar negeri juga? Jadi sebelum lulus aku udah ngajar diploma 3 tahun, terus udah gitu ke software khas di Indonesia, terus pindah ke Singapura. Singapura? Ya, 6 tahun. 6 tahun di Singapura? Sebelum balik ke Jakarta lagi 4 tahun. Setahu aku ya, kalau saya ketemu teman-teman Indonesia, mereka pengen banget kerja di Singapura. Katanya kerja di Singapura gajinya tinggi gitu. Gimana caranya kerja di Singapura? Gimana caranya ya? Atau sebelumnya di perusahaan mana kerja di Singapura? Di Singapura ya? Ya. Di Singapura itu pertama kali kerja di startup, itu telekomunikasi. Yang telepon? Iya. Kayak Telkomsel ya? Seperti Telkomsel, sekitar 4 tahun di bagian bikin website-nya kayak gitu. Bikin website? Iya, sistem analog. Terus sempat juga di Fuji Xerox Asia Pasifik, itu Fuji Xerox yang kopi mesin. printer yang gede yang raksasa ya. Yang juga di bagian IT, jadi dia pusat dari 12 cabang ya. Salah satunya Korea, Jepang juga. Terus headquarter ya di Singapura. Gitu. Dan ceritanya gimana dari Jakarta bisa dibayar sampai ke Singapura? Jadi memang mimpi banyak orang untuk ke Singapura, kerja di Singapura, terutama anak IT ya. Dan dari awal lulus kuliah juga udah plan, nanti sampai mau ke Singapura, jadi siapin amunisi dulu. Amunisi. Belajar banyak dari segi programming, terus juga experience di banking. Kebetulan 2 tahun pertama di Jakarta itu kerja di banking supaya dapat experience lebih kuat. Siapin uang juga sebelum pergi. Waktu itu sih memang resign terus datang ke Singapura untuk cari kerja. Langsung pergi. Sebelum nggak ada kepastian. 3 bulan baru. Berani gagal. Berani gagal. Itu semuanya itu ada screen-nya ya. Iya. Tapi waktu itu gimana? Nggak takut? Kalau saya nggak dapat kerja, di sana kan cost of living-nya kan tinggi. Iya. Nah, mungkin dari rumah yang punya, jangan tanya. Iya, harus punya mimpi sih. Jadi kalau memang punya mimpi harus dikejar ya. Jadi kalau memang sampai gagal ya, at least sudah pernah mencoba, nggak nyesal gitu kan. Sudah berusaha gitu. Jadi tanpa rencana
langsung terbang di sana baru dicari. Iya, soalnya udah apply dari Jakarta, tapi memang chance lebih kecil dipanggil kalau misalnya dari Jakarta. Betul. Jadi lebih baik memang datang sana, siapin uang yang cukup, soalnya kan ya itu biaya hidup tinggi ya. Inggrisnya gimana? You speak English lah. Ya. Sebenarnya Inggrisnya nggak harus jago-jago banget. Justru di sana pelan-pelan belajar kecap juga sih. Dan mereka juga Inggrisnya juga nggak jago kan? Iya. Inggris setidaknya bisa. Iya, dia pernah belajar di Singapura juga. Saya study di Singapura ya. Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Aku shock waktu ke McDonald. Have you take away gitu? Oke. Have you take away? Iya, memang dia Inggrisnya spesial. English. Iya. Tapi budaya kerjanya bisa diadaptasi, kan beda. Budaya kerja Singapura, apalagi Xeroxnya kan perusahaan Jepang ya. Itu gimana? Keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Kalau misalnya ada yang mimpi saya kerja di sana, jangan hanya mimpi yang enak-enak aja, ada yang pahitnya. Iya. Mungkin di sana lebih persaingannya lebih ketat sih, karena lebih ketat. Iya. Pasti dong. Iya. Pasti. Harus bersaing dengan orang lokal. Multinational. Iya. Terus juga harus bersaing dengan orang dari negara-negara lain. Jadi mungkin di sana tuh nggak bisa main-main sih. Jadi soalnya persaingannya ketat. Maksudnya kita harus membuktikan, kita membawa nama negara kita ya. Maksudnya kalau nggak orang bisa blacklist, ternyata orang dari negara ini kok kerjanya nggak benar, kerjanya malas gitu. Jadi memang kita bawa diri baik-baik sih. Harus bekerja keras membuktikan bahwa kita memang mampu. Ya gitu sih. Kalau nggak bisa kalah sama dari negara lainnya. Gitu sih. Kalau misalnya tadi pertanyaannya mungkin perbedaan kalau bekerja di perusahaan Jepang gitu ya. Mungkin dari startup dulu ya. Dari startup itu kan perusahaan lokal startup. Itu kalau order orang Singapura tuh pace-nya lebih cepat. Kalau dia jalan cepat banget gitu ya. Gitu terus pace-nya cepat, jalan kaki cepat, terus MRT juga teratur semuanya. Nah itu sama dengan pekerjaan secara profesional. Nggak ada santainya. Nggak ada santai. Iya. Jalan cepat dari Jakarta ya. Itu belum pernah kerja di perusahaan Korea ya? Waduh, belum sih. 10 kali lebih cepat. Amazing, harus dicoba sepertinya. Sampai dapat penyakit. Berani ngomong ya. Jadi gimana? Oke. Terus mereka kerjanya concurrent, jadi di expect untuk bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Multitasking. Iya. Jadi misalkan dalam sejam di jam yang beda-beda saya bisa menyentuh misalnya website yang beda atau apa. Jadi benar-benar ini sih harus siap ready. Harus bisa makan sambil masak. Iya gitu. Terus tapi mungkin kalau misalnya di Fuji Xerox ya, di Fuji Xerox itu kan dia Fuji Xerox Asia Pasifik, lebih sebenarnya perusahaan Jepang tapi dari banyak negara juga, dia lebih disiplin. Orangnya pekerja keras gitu. Terutama kalau benar-benar orang Jepang ya. Jadi datang pulang nggak boleh lebih duluan dari senior gitu. Sama tuh. Sama ya? Misalnya juga gitu ya? Itu zaman dulu, waduh itu udah kayak kuno. Iya. Terus misalkan 3 jam cuti gitu mau ke klinik, itu di-blast ke user bahwa dia bakal nggak ada sama 3 jam dan backupnya siapa. Jadi benar-benar sangat disiplin sekali orangnya. Memang orang Jepang kayak robot. Tapi kalau aku coba secara teori juga, mereka itu perusahaannya biasanya bagi revenue. Jadi kalau misalnya perusahaannya sukses, karyawannya juga dapatnya sesuai. Jadi kebersamaannya ownership-nya lebih kerasa sih. Waktu itu paling berapa banyak insentif pernah menerima? Berapa gaji aja? Berapa persen? Jangan disebut, tapi by percentage sih. Sesuai dengan performa company itu dibagi ke karyawan. Gitu. 200% pernah? Waduh. Jangan dikomen dulu. Tapi ya Singapura udah tinggi, jadi ya apalagi ada bonus pasti cukup puaskan ya. Iya, begitu. Ini di luar karir. Di Singapura hobinya apa? Wah, hobinya ya suka ini sih, foodie. Mencoba makanan, terus juga rajin olahraga karena di sana sangat healthy, menjunjung tinggi healthy lifestyle juga ya. Jadi suka olahraga, lari, kumpul sama teman juga biasanya di sport atau ke taman. Karena taman di sana gratis. Betul. Di sini memang tamannya nggak gratis. Nggak sama di sana mungkin atau di sana lebih banyak soalnya tamannya. Iya. Botanic Garden. Hijau, sehat, lebih sehat sih hidup. Oke, jadi setelah kerja Singapura kan pindah lagi, tapi perusahaan Jakarta. Kenapa berhenti ya di Singapura, kan padahal perusahaannya bagus? Dan gaji juga pasti lebih tinggi. Oh iya. Kenapa berhenti? Pertama karena urusan family reason juga sih. Jadi kan keluarga inti ditinggal selama 6 tahun gitu kan. Jadi ya balik salah satunya family reason, dan kebetulan dapat offer
good offer juga dari maksudnya dari company yang di Jakarta. Jadi pas lah situasinya. Jadi datang juga nggak bukan karena nggak ada kerjaan tapi kerja dan juga bisa take care of the sudah family. di-secure kerjanya harus pindah. Iya betul. Guys, ingat kerja di luar negeri ada lebih banyak kesempatan bisa dapat gaji yang lebih besar atau sesuai di Jakarta juga. Begitu ya? Iya betul. Tapi ingat juga jauh dari keluarga. Jadi memang ada plus dan minusnya juga. Ya awal-awalnya mending cari karir di luar negeri juga salah satu choice. Iya. Ya. Cari pengalaman juga. Pengalaman juga. Bekerja dengan orang berbeda-beda, dengan koki opa juga, dengan penuntung juga ya. Oke, terus ini sebelum Lemonilo kan perusahaannya yang baru pindah dari Xerox itu kan, nah namanya Airy Rooms kan. Iya. Saya tahu itu. Yang di bidang perhotelan. Iya. Tapi teknologi base betul kan. Nah setelah kami udah kerja di sana 4 tahun. Nah tapi ada pengaruh dari COVID juga kan. Iya betul. Nah, karena ya bukan hanya Airy Rooms lah Padang yang tutup kan. Tapi Pak Untung juga di PHK loh. PHK sendiri loh. Ya, mengorbankan diri lah. Oke. Baik sekali. Balik lagi, oke. Bisa diceritakan waktu itu suasananya seperti apa? Makin tegang gitu, tapi iya, memang waktu itu awal COVID situation kelihatan sih ada penurunan soal dari segi travel ya, jadi makin ditutup juga kan untuk nggak bisa terbang dan ya itu. Jadi memang sebelumnya udah ada kayaknya akan terjadi sesuatu gitu. Tapi ya namanya orang bekerja nggak hanya bekerja di saat company-nya memang lagi sukses, tapi juga kita juga bekerja saat company itu mungkin lagi down juga gitu. Ya jadi ya waktu itu memang masih di dalam dan masih mencoba berusaha sebisa mungkin lah untuk bisa survive. Gitu. Tapi bisa ya langsung bisa dapat di hire lagi, apalagi naik lagi sebagai head of product Lemonilo. Gimana ya maksudnya pengalaman atau karir Anda bisa membantu itu yang cari jalan terobos itu? Iya, mungkin ini sih selama bekerja dimanapun sih sebenarnya itu nggak cuma bekerja cari uang, tapi juga kita juga belajar. Jadi mungkin dulu awal masuk ke Airy Rooms memang baru hanya belajar mengenai enterprise system, bikin finance system, cek customer service system, tapi juga belajar lihat di sebelah ternyata revenue itu seperti apa, revenue teknologi. Mungkin belum pegang waktu itu, tapi kelamaan belajar juga. Terus ternyata marketing teknologi seperti apa ya, belajar marketing juga. Teknologi. Ya, jadi bekerja bukan cuma hanya mencari uang, tapi ya mencari ilmu. Ya. Kalau di Maria Bros ya, Maria Bros itu biasa dia sambil jalan sambil ngambil koinnya. Perbanyak koin. Seperti itu. Ya. Kirim itu. Maria Bros. Mungkin itu yang experience yang bisa dibawa juga ke next company juga, karena mereka lihat kita mungkin experience-nya banyak. Mau hire yang punya satu kemampuan aja atau bisa kemampuannya banyak kan pasti orang lebih mau hire yang kemampuannya banyak. Gitu. Iya. Bahkan Bu Ike udah memposisikan anak buahnya ke perusahaan startup yang lain langsung ditempatkan, baru beliau pindah, ya kan? Iya. Kebetulan memang dari waktu itu ada 2 kali ini sih startupnya dan jadi total semua dibubarin tapi separuh dulu, terus tersisa beberapa yang memang untuk bantu bubarin juga. Nah yang itu jadi memang sempat selama 2 bulan itu saya bisa bantu teman-teman, kebetulan ada beberapa teman dari co-founder juga yang mencoba mencari talent dan kebetulan saya punya talent juga kan, teman-teman juga kan, dan mereka juga mungkin kalau di tim saya memang udah persiapkan mereka juga ready gitu loh. Punya bekal yang cukup kalau misalnya mereka masih di dalam atau di luar dari Airy Rooms, mereka bisa bawa itu ke company selanjutnya. Iya. Nah pelajarannya ya kalau anak-anak muda ambil jurusan computer science nggak ada ruginya, selalu dicari. Selalu angka, kompor ya, kompor. Koki apa mau? Ya bisa tadi kok. Saya udah bisa masak. Oke, itu ini mungkin Koki apa pernah hire orang IT tapi perempuan, pernah lihat? Belum pernah lihat secantik ini. Sudah terkenal ya. Tapi jarang kelihatan ada programmer wanita, apalagi sudah berkarir sampai 10 tahun gitu. Tapi pasti pernah ada tantangan kan? Iya. Sama cowok-cowok ya? Iya, lingkungannya cowok-cowok jahat kayak dia ya? Betul, Salah ya? Oh kamu perempuan, ngapain di sini gitu kan? Iya. Itu saya mah baik sama perempuan loh. Kan jualan kosmetik, harus ya betul. Jadi bagaimana? Itu kita lihat statistik hanya sekitar 20% itu programmer wanita. Jadi pasti banyak lingkungannya sudah cowok semua nih. Nah, tapi kita harus mengurangi dari 80% cowok, harus mengurangi yang
Apa? Panci. Iya, iya. Oke, edit ya. Oke. Jadi gimana nih? Itu waktu itu misalnya pasti di universitas pun banyak cowok kan? Iya, persentasenya jauh lebih tinggi cowok sih, even dari universitas ya. Universitas, terus kalian juga programmer, developer, Iya, product manager, iya. head of product. Ya sebenarnya sih harusnya sama aja ya, jadi nggak beda. Cuma mungkin challenge-nya kalau misalnya wanita itu kalau udah berkeluarga, udah punya anak atau apa, biasanya mereka cenderung stop berkarir. Ya mundur. Gitu. Iya mundur. Tapi bukan berarti nggak ada yang tetap maju juga. Ada yang contohnya dari co-founder kita juga, dari Bu Sinta juga di Lemonilo. Oh Lemonilo, salah satu foundernya. Iya juga family oriented, tapi juga masih bisa berkarir. Jadi memang itu option dari masing-masing. Tentunya ada plus dan minus sih untuk masing-masing. Gitu. Saya sendiri juga bermimpi punya istri yang berkarir. Wah. Dia yang kerja keras, dia cuma kita aja. Mimpi yang indah. Dia balas dendam, tadi saya bilang di PHK gitu kan, jadi dia balas dendam. Ini cuma mau yang tutup manis terima duit. Enggak, saya juga memang merasa waktu saya berada di Korea dan dari teman-teman saya pun, kan saya juga ada teman yang satu kuliah perempuan, ya mereka juga pintar loh, yang pasti, yang belajarnya sangat keras dan masuk universitas yang salah satu universitas yang tinggi ya, ternama, dan sama-sama masuk perusahaan besar, mulai kerjanya bareng. Tapi setelah menikah, setelah melahirkan anak, ditinggalin. Gitu. Jadi ditinggalin siapanya, pekerjaannya atau keluarganya? Maksudnya, maksud aku setelah melahirkan anaknya, bisa lanjut karirnya, gara-gara ya suaminya, kamu jadi ibu rumah tangga aja gitu. Betul. Tapi padahal otaknya masih sayang gitu. Sayang banget itu, paling sayang. Ya kan, pernah belajar di luar negeri juga, ya, balik lagi usahakan ya masuk ke perusahaan besar. Tapi setelah melahirkan anak, ya sebetulnya ada satu film namanya I was born in 82, Kim Ji Young gitu ya. Nanti saya mungkin kalian tolong rekomendasi film. Rekomendasi film itu saya nangis loh setelah nonton itu, saya nangis karena saya pikir itu kayak cerita mama ya kan. Iya betul. Kan semua mama kan sacrifice untuk anak. Tapi papa kan, ya saya kerja, ya minum. Untuk jadi anaknya sukses ya. Membesarkan anak sukses. Iya. Kalau tidak ada sacrifice mamanya, saya juga mungkin belum bisa kerja di Indonesia mungkin. Ya kan? Betul sekali. So, saya ini cerita apa ya? Jadi saya merasa memang ada cenderung sebagai perempuan ada disadvantage lah. Iya. Pasti saya merasa gitu. Tapi dia mengatasinya. Ya, makanya hebat, lebih hebat. Respect, hormat. Respect. Iya betul. Memang challenge-nya di situ sih ya. Mungkin jadi memang kayak nggak banyak juga sih sekarang di tempat programmer wanita, tapi biasanya yang baru lulus atau apa masih on sih. Setelah itu mungkin udah mulai agak hilang kalau di atas, tapi ada juga. Iya. Di Lemonilo ada tempat yang buat anak yang main-main, ada nggak? Ada. Misal ibu saya kerja, saya bawa anaknya bisa titip di dalam salah satu kamar namanya playing room gitu. Enggak sih, tapi biasa memang terbuka di banyak tempat ada ya. Bisa dititipkan juga ya. Tapi di Lemonilo cukup seimbang sih antara pria dan wanita ya. Chance-nya juga. Zaman Covid nggak usah. Iya. Mau pergi bawa anak. Iya. Kerja dari rumah. Kita mungkin balik lagi ke Lemonilo ya. Ini kan suatu perusahaan yang bisa dibilang berinovasi. Karena mie instan tapi sehat. Di Korea aja saya nggak pernah lihat produk semacam ini. Pernah lihat nggak kayak Lemonilo versi Korea itu di sana? Nggak pernah kan? Jadi ini semacam inovasi. Kalau di Lemon ini saya coba bahas dari dua sisi produk. Jadi dari sisi produk yang makanan sama produk yang aplikasi tadi ya. Oh kalau Lemonilo ya? Iya, Lemonilo. Jadi kalau misalnya produk secara makanan seperti itu sih. Jadi kita memang selalu ada inovasi keluarin produk-produk baru. Tapi from time to time kita selalu improve sih. Dari segi rasa mungkin menurut kita rasanya udah sehat, aslinya udah cukup. Tapi mungkin dari masyarakat Indonesia butuh lebih dikit. Tapi kita juga tetap mempertimbangkan tanpa pengawet, tanpa terasa dan tanpa awet. Ya itu. Jadi meskipun kita revisit, kita mendekatkan diri juga dengan merasa dari kecocokan dari customer kita rasanya gimana produknya. Kalau secara produk aplikasi itu apps-nya gitu. Kebetulan kita sekarang channelnya ada 3, B2C business to customer, B2B business to business, sama satu lagi B2B2C reseller program. Reseller. Baru mulai 4 bulan. Wiranilo.
Wiranilo. Wiranilo nggak pernah dengar. Tapi saya mau daftar reseller. Boleh kirim Korea? Iya. Enggak. Jual jasa. Kalau saya kirim Korea, Iya. Kalau itu, kalau di dalam bahasa produk itu kita gimana untuk bikin sebuah produk fitur yang minimum viable product tapi fitur. Iya, fitur. Minimum viable product Iya, MVP. Iya. Dari yang tadi nggak ada reseller, tapi kita lihat dari B2C-nya customer ini kok banyak orang yang coba abuse beli banyak, dijual lagi di online store. Online store. Ternyata kita dari sini kita kelihatan ternyata banyak loh orang yang reseller ini kita bikin program reseller tanpa harus development effort dari segi aplikasi. Lihat dulu marketnya gimana. Gitu. Jadi lahirnya Wiranilo ini karena banyak orang-orang pribadi, belinya borongan, dia jual lagi. Betul ya. Tapi bukan resmi ya. Diresmikan itu Wiranilo. Kalau dari segi vet atau enggak, yang penting kita dari MVP ya. Jadi minimum viable product. Kalau memang ternyata marketnya nggak ada ya kita mundur. Tapi ternyata marketnya besar gitu, perkembangannya. Gitu. Terus pastinya juga didukung juga ketika kita launch sebuah fitur aplikasi atau kayak program Wiranilo ini didukung harus bareng sama tim lain, marketing, tim konten. Jadi nggak hanya tim tertentu aja supaya joint force itu kuat untuk dia bisa sukses. Iya. Kan head of product. Terus kebiasaan kan menangani banyak orang IT. Orang IT bukan stigma ya, biasa dikenal pendiam, introvert, susah komunikasi. Iya. Enggak, ada banyak yang cerewet. Seperti Oke, jadi biasanya itu gimana teamwork sama orang-orang IT yang diam-diam gitu? Oke, itu ada kesulitan pasti. Kesulitannya. Mungkin di pertama masih ada konsepnya dulu sih bahwa maksudnya temperamen karakter orang beda-beda. Justru yang melengkapi supaya jadi lebih bagus ya timnya. Contohnya mungkin orang introvert sebenarnya dia lebih banyak berpikir, jarang ngomong. Kecenderungannya mungkin bisa lebih pintar karena dia lebih banyak berpikir. Jadi ya pertama kita accept dulu memang ada tipe-tipe orang seperti ini. Cara kerja barengnya mungkin salah satunya adanya product manager adalah untuk membantu menengahi antara user dan programmer. Karena programmer lebih diam. Jadi kita dari product manager itu lebih inisiatif untuk approach ke user, maunya apa, terus bawa ke programmer, pendekatan kita gimana gitu. Pastinya lebih ke arah sama teamwork ya. Teamwork itu kita kerja nggak cuma karena pekerjaan tapi lebih appreciate mereka. Karena kita butuh mereka juga gitu dan appreciate mereka. Kerja bareng mereka, jadi mereka juga bisa appreciate kita balik juga kerja bareng gitu. Iya. Oke. Approach-nya sih mungkin nggak deketin merekanya. Mungkin ada orang yang lebih senang dideketin secara personal, message secara personal instead of di grup. Jadi mungkin dia nggak suka ngomong. Oke, dari product manager yang cari tahu sebenarnya apa yang dia bikin, kita akumulasi sebenarnya apa yang dia buat itu dan kita post di yang mungkin grup yang public yang mereka nggak convenient untuk nge-post sendiri gitu. Sekarang ada lowongan kerja nggak? Wah, boleh, banyak. Sekarang kita masih cari product manager. Gajinya berapa? Paling penting loh itu, guys, paling penting kan? Ya. Mau jadi kayak Toki apa atau? Tapi Lemonilo sekarang tumbuh terus kan, pasti gajinya ikut. Pasti. Emang tahu berapa? Nggak tahu, cuman jualan produk. Dia bentar lagi di PHK, nggak mau hire dia. Kalau saya nggak bertanya. Bisa bantu di B2B sales offline juga ini sepertinya. Wiranilo aja, Jadi di bawah itu ada lowongan sekarang. Iya, kita lagi cari 2 product manager. Kebetulan. 2 product manager. Iya. Lemonilo lagi hire. Ibu Ike. Boleh nanti cantum Instagram. Boleh. Di LinkedIn. LinkedIn. Kalau hire di LinkedIn. Oke, iya. Sebenarnya kalau bangun tim itu juga kita ngelihat komposisi kayak bangun tim sepak bola ya. Siapa yang harus di garis depan, garis belakang, siapa penyerang gitu ya. Jadi yang dibutuhin sekarang memang orang yang butuh garis depan. Juga butuh garis depan. Iya, tapi butuh technical orangnya. Karena mungkin perlu ada komposisi juga berapa yang technical, berapa yang sebenarnya design oriented. Jadi supaya secara kosmetik cantik, user experience bagus, tapi juga secara technical di belakang nggak kayak keteteran atau basicnya foundationnya kuat tapi secara facingnya juga bagus gitu. Nah yang sekarang dibutuhkan memang lebih ke arah yang technical, creativity pasti sih karena kita kalau product manager front end engineer atau itu juga cari juga. Kalau di tim aku dia product manager sama front end engineer, front end, back end. Kebetulan kita sekarang lagi pakai bahasa Golang. Ya. Jadi memang yang sangat dicari itu. Pastinya kalau udah ada 4 sudah 4 ya. Desain juga cari masih banyak. Jadi bisa cek di LinkedIn-nya ya di Lemonilo. Tapi pas tayang ini mungkin sudah ter-hire semua. Kan ininya lama loh. 2 minggu. Paling cuma 2 minggu. Kalau ada nasihat
untuk junior yang mau jadi seperti Bu Ike, apa bisa saranin? Nasihatnya ini ya, tadi yang kayak Super Mario Bros ya. Jadi Super Mario ya tadi. ambil poin sebanyak-banyaknya, belajar, terus belajar, jangan hanya mengejar uang aja, tapi juga lihat juga. Misalkan contohnya saya join Lemon Law karena saya tahu ada yang bisa saya pelajari dan bisa saya sumbangkan. Yang sebelumnya mungkin saya pernah pelajari di perusahaan sebelumnya, di sini baru misalnya mengenai logistik ya. Logistik kan lagi booming sekarang ya. Betul. Gimana ya, itu juga something yang menambah ilmu juga buat aku juga, bisa juga sumbang juga gitu, punya knowledge atau experience juga. Gitu sih. Jadi, sampai sekarang ambil berapa koin? tiap hari udah kawan sih ya. Iya, Sertifikat kan, sertifikat. Iya, belajar. Rajin belajar juga, LinkedIn learning. Belajar online, belajar dari tim, bahkan dari tim bukan tim yang di ini ya, tim lainnya juga masing-masing orang punya kekurangan, bisa belajar dari mereka juga. Jadi nggak harus aku yang kasih ilmu ke mereka, tapi mereka juga aku bisa belajar ilmu dari mereka. Cara handle engineer gimana gitu. Iya, iya. Saya dengar ada hari ini ada giveaway ya. Wah. Giveaway. Dari produknya ya. itu bukan. Ini apa ya ini? Dalamnya ini ada macam-macam. Minum pun. Ya, ada mie goreng, ada hand sanitizer, ada snack cimi ubi, ada snack juga brownies crispy. Jadi nanti yang mendapat ini senilai berapa? sangat beruntung. Senilai berapa? Senilai 2 juta. Ada nggak? 1 juta ada nggak? Cukup buat apa? Mencoba beberapa produk Lemon Law, mungkin sepersekian dari produk Lemon Law. Kita punya lebih dari 40 ya. Bisa survive seminggu. Cukup buat di rumah aja ya berarti. Ya, oke. Berapa orang dapat? Satu orang. Caranya saya yang memutuskan aja ya. Iya. Kan kita komennya sangat sedikit. Kalian nggak ada tolong komen sebanyak-banyak tentang Lemon Law. Saya akan pilih 1 orang ini. Dikirim gratis ongkir, saya tanggung deh. Wah, mantap. Terima kasih Kopi Opa untuk Terus ada katanya semuanya. ada produk baru nih. Iya, boleh di boleh. Ini baru keluar bulan awal Desember ya. Ini Choco. Jadi coklat panas, bukan ini pakai coklat tapi minuman coklat panas. Oh, jadi ini saset. Saset. Oh, 3 in 1 udah sama ini juga. Untuk kenapa? Ini dia cenderung promosikan Lemon Law, udah ada dealnya ya? Oh, enggak. Kalau ada deal, ada endorsement harus bagi sama aku loh. Jangan ambil sendiri loh. Ini beliau tetangga saya. Iya, pastinya nikmat sih. Oke, terima kasih hari ini dan kalian jangan lupa ikut giveaway itu. Ya, senilai 7 hari bisa hidup. Dan terima kasih Bu itu untuk waktunya. Tolong sekali lagi pikir mengenai teman saya. Baiklah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa.